ngambil jemuran tuh mas, ngambil jemuran yang udah kering gitu kan, diambil. Nah tiba saatnya yang pojok sendiri itu yang jaket tadi udah selesai semua, waktu mau ngambil jaket tiba-tiba di belakang jaket tersebut ada sosok mas, sosok berdiri dengan kepala yang mau putus, kayak sengkren gitu mas, putus, kakinya ini remuk, berdiri dengan satu kaki remuk sambil berbisik kayak ada ucapan gini, kembalikan jaketku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, terima kasih yang sudah klik video ini. Jadi kemarin saya menemukan salah satu narasumber di salah satu komunitas Facebook terutama. Jadi cerita ini dikirim melalui pesan Facebook ya, jadi dari Mas Bambang. Dan Mas Bambang ini dulunya itu pernah menemukan jaket berdarah di salah satu korban kecelakaan yang berada di daerah jalur Tengkorak Cadas Pangeran di wilayah Jati Angor, Jawa Barat. Dan bagaimana kisah lengkapnya nanti biar diceritakan sama Mas Yudi langsung nih. Kita sapa dulu. Apa kabar Mas Yudi? Ya baik Mas Adi. Nah ini kan Mas Bambang kan menemukan apa itu jaket berdarah nih milik korban kecelakaan nih. Gimana nih menurut Mas Yudi nih tentang ceritanya nih? Ya ceritanya itu si Bambang ini tidak sengaja sebenarnya Mas, tidak sengaja menemukan jaket yang menurutnya itu bagus tanpa memperhitungkan apa akibatnya dibawa pulang itu jaketnya itu Mas. Sebelumnya memang dia tidak mengetahui kalau jaket itu bekas jaket korban kecelakaan, dia nggak tahu Mas, makanya dibawa pulang. Karena bagus ya rencananya mau dipakai buat sehari-hari, buat pulang pergi kerja, soalnya jaketnya kan udah kuluk, udah rusuh lah. Tapi ini Mas Bambang belum tahu kalau semua itu bekas korban gitu. Awalnya nggak tahu Mas, tapi setelah terjadi kejadian itu dia baru mengetahui. Oke, dan dulu Mas Yudi, jadi bagaimana kisah lengkapnya dari buat Mas Bambang. Terima kasih yang sudah membagikan kisahnya untuk kami ceritakan. Dan bagi semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami bisa hubungi kami di nomor Instagram saya nih sobat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Awal kisahnya tersebut terjadi di tahun 2018 Mas. Ini dikisahkan kiriman dari narasumber bernama Mas Bambang. Beliau ini bekerja di salah satu proyek di wilayah Jawa Barat lah. Nah waktu itu dia itu lembur Mas, harusnya itu pulang jam 4, dia lembur sampai pulang maghrib. Kebetulan waktu itu cuacanya lagi musim hujan. Nah Mas Bambang ini waktu mau pulang posisinya itu hujan deras Mas. Nah mau gak mau dia berteduh dulu ke salah satu rumah temennya, bukan rumah Mas ya, sebenarnya kayak mes gitu Mas, dekat pabrik itu mes, katakan namanya itu Mas Joko. Bang ini kan hujan, lebih baik kamu nginep di sini saja, takutnya nanti jalannya kan licin ini, takutnya kalau ada apa-apa gimana. Nah si Bambang ini tersebut nggak mau Mas, soalnya besok harus kerja pagi lagi. Soalnya ini kan kalau hujan gini kan takutnya jalannya licin, nanti kalau kamu terpleset di jalan gimana, apalagi kamu melewati salah satu jalur bisa dikatakan jalur Tengkorak, di sana sering terjadi kecelakaan gitu kan, apalagi di tikungan tersebut gitu kan. Nggak apa-apa kok Cok, nanti saya hati-hati, kalau nanti udah hujannya ini udah agak mendingan, nanti saya pulang dan saya nggak kebutan lah, santai-santai saja itu. Nah sekitar habis isya jam 7:30 lah, hujannya itu mulai agak gerimis Mas, mulai agak berhenti. Di situ Bambang pamitan sama Joko ingin pulang.
Rumahnya si Bambang dari pabrik ini ya lumayan jauh mas, kalau perjalanan itu sekitar 30-40 menitan. Pas perjalanan pulang Mas Bambang ini ya hati-hati seperti yang dia bilang tadi mas, dia berhati-hati nggak kebut-kebutan soalnya jalannya ini kan licin. Nah pas melewati jalan yang terkenal sering terjadi kecelakaan, tiba-tiba sepedanya Mas Bambang ini mogok mas. Di gelap gulita di sana kan penerangannya juga minim, penerangan cuma dari cahaya sepeda motor saja. Nah tiba-tiba sepeda Mas Bambang ini mogok. Wah mau nggak mau harus diinggirkan lah, ditaruh di pinggir jalan itu mas, biar nggak menghalangi jalanan atau mungkin takutnya nanti ditabrak dari belakang. Akhirnya diinggirkan di dekat semak-semak. Jadi di belakang Mas Bambang ini ada semak-semak. Nah Mas Bambang ini memperbaiki motornya mas, kayaknya itu kayak businya itu kayak terkena air gitu kan. Sepedanya kan sepeda bebek mas ya, bukan sepeda metik, sepeda bebek kan. Nah itu diperbaiki, businya itu kayak dilap, digosok itu kan biar bisa nyala lagi. Nah pas udah selesai Mas Bambang ini kayak kebelet kencing mas, kebelet kencing karena di situ ada semak-semak. Mas Bambang kencing di situ. Nah waktu kencing selesai di semak-semak tersebut ada kayak jaketnya itu terbuat dari kulit mas, bagus sekali. Kalau kisarannya itu ya mungkin masih 500.000 ke atas lah, masih bagus, jaket kulit asli itu mas. Diambil sama Mas Bambang, jaketnya itu diambil. Nah waktu diambil itu di sini ada bekas noda kayak hitam kecoklatan gitu mas. Nah dibikin Mas Bambang karena tadi hujan, mungkin ini kayak kena lumpur atau kena tanah gitu kan. Diambil, dilihat ya gini, dilihat itu, waduh jaketnya ini masih bagus, kok nggak ada orangnya ya, orangnya yang punya mana lah. Di situ Mas Bambang sempat berhenti senang mas, sekitar 10 menitan buat menunggu barangkali ada orang yang ngambil jaket tersebut. Setelah Mas Bambang menunggu sekitar 10 menitan nggak ada orang yang datang. Nah langsung diperiksa sakunya, jaketnya diperiksa, barangkali ada identitasnya masih ada, ini jaket punya siapa gitu kan. Tidak ada, cuman ada jam atau arloji lah, jam tangan itu loh mas. Itu jamnya mati, itu menunjukkan jam 2:15 di jam tersebut. Nah kan nggak pikir panjang, karena emang ditunggu nggak ada yang punya, nggak ada yang kembali. Mas Bambang ini berpikir bahwasannya jaket ini dibuang. Nah, karena masih bagus, menurut Mas Bambang masih bagus kan, dibawa pulang. Singkat cerita sekitar jam 8 Mas Bambang ini sampai ke rumah mas. Nah itu ada di situ ada istrinya, dia kan tinggal berdua sama istri, belum punya anak kebetulan. Assalamualaikum gitu kan Mas Bambang. Ya waalaikumsalam gitu kata istrinya. Dibukakan, baru dibuka isinya itu langsung kayak gini mas, tutup gitu. Kok bau ini mas, itu kan istrinya ngomong sama Mas Bambang, kok bau ini mas, namanya juga habis kerja dek, ya pasti bau lah gitu. Duh bukan, ini baunya kayak bau amis, kayak bau daging busuk gitu loh katanya itu. Wah masa, paling gara-gara aku ini belum mandi mulai dari pagi tadi, soalnya kan baru pulang kerja terus lembur sampai malam belum mandi. Loh bukan mas, kalau baunya kemarin baunya bau kecut gitu kan, ini enggak, kayak bau bangke gitu loh, kayak bau bangke daging gitu. Nah di situ Mas Bambang keingat, oh iya tadi aku nemu jaket bagus kok, masih bagus jaket di jalan. Waktu tadi kan Mas pulang lewat jalan, waktu itu sepeda saya itu mogok, otomatis saya perbaiki dulu. Setelah saya perbaiki kok ada jaket nyangkut di semak-semak, saya ambil. Pas saya lihat ternyata masih bagus.
itu saya taruh di jok sepeda gitu kan. Nah di situ di taman kan sepeda masih di luar mas ya, belum dimasukkan. Pas dibuka mas, baunya langsung semerbak mas. Bau bangke itu langsung semerbak. Bau bangke, bau anjir, kayak bau yang nggak enak tuh semerbak mas. Mas kamu ini bawa pulang apa sih? Oh baunya kayak gitu. Jangan-jangan itu jaket bekas orang kecelakaan itu, kayak gitu kan. Itu bunyinya di sebelah lengannya tuh kayak ada bekas darah. Bukan deh, itu bekas noda saja. Soalnya tadi kan hujan, kayaknya kena lumpur gitu kan. Enggak, buang aja, buang gitu kata istrinya. Aduh sayang deh, ini masih bagus gitu kan. Jaket saya ini loh udah robek-robek. Mau beli ya belum gajian, ini aja masih bagus. Besok saya cuci. Itu istrinya Mas Bambang kayak marah mas. Kayak apa ya, pulang-pulang bawa barang kayak gitu kayak marah gitu kan. Akhirnya tanpa pikir panjang Mas Bambang mandi, kan sepeda dimasukkan ke ruang tamu kan, lalu mandi. Nah istrinya itu harus tidur. Nah waktu tidur itu istrinya tuh kayak apa ya, kayak perasaannya tuh kayak nggak enak gitu mas. Nggak bisa tidur sampai malam, sampai jam 12 itu nggak bisa tidur, sampai jam 1 nggak bisa tidur. Nah pas jam 2:15 seperti yang tertera dalam Marrozi tadi mas ya, jam 2:15 itu istrinya tuh kayak dengar suara jaket diseret mas. Ini lah jaket tuh ditaruh bawah lalu seret itu. Nah di situ istrinya kayak mulai merasakan hal-hal yang nggak enak. Apa ini kok suaranya kayak gitu kan. Nah setelah itu bau anjir tercium tambah menyengat. Tapi yang mencium ini istrinya Mas Bambang tertidur, nggak merasakan. Sampai akhirnya kan ruangannya itu kan kamar itu ada kayak gorden, nggak selambu itu mas. Nah di balik selambu itu kayak ada bayangan orang berdiri. Itu istrinya panik, takutnya itu pencuri kan. Bangunin suaminya tadi si Bambang tadi. Mas bangun mas, itu ada orang apa pencuri atau apa gitu kan. Nah Bambang langsung kayak apa ya, langsung bangun itu loh mas. Mana dibuka kodenya, itu dibuka ternyata nggak ada apa-apa, hilang, nggak ada apa-apa. Tadi mas yakin aku lihat di sana kayak ada orang, ada siluet hitam, terus ada suara kayak jaket diseret tuh, ada suara orang kayak jalan kaki gitu. Wah nggak apa-apa, kamu itu aneh-aneh aja, paling cuma halusinasi kamu aja gitu kata si Bambang. Akhirnya jam 3 mereka tidur. Setelah paginya jaketnya itu dicuci karena istrinya itu nggak mau mencuci, harus dicuci sama Mas Bambang sendiri. Jadi jaketnya ditaruh di dalam bak, terus direndam, dikasih perinso kayak sabun pemutih, terus sabun cuci baju gitu mas. Nah itu anehnya mas, bukan busa yang keluar, tapi airnya tersebut jadi kayak darah mas, merah, tapi merahnya kayak kehitaman, kayak darah orang kecelakaan gitu mas. Nah terus jaketnya itu mas dicuci sampai 3 kali mas, dibilas terus, tapi tetap airnya itu kayak nggak ngeluarin busa, tapi malah berubah kayak darah. Karena waktunya mepet, udah waktunya berangkat kerja. Akhirnya si jaketnya itu dihangur tuh mas, dijemur, disuruh dihangur, ditaruh jemuran. Akhirnya Mas Bambang berangkat kerja. Setelah Mas Bambang itu berangkat kerja, tiba siang hari lah, sekitar jam 1 atau jam 2. Nah di situ kan istrinya Mas Bambang ini kan kayak ngentasi baju apa namanya, Mengambil baju jemuran. Ya ngambil jemuran tuh, ngambil jemuran yang udah kering gitu kan, diambil. Nah tiba saatnya yang pojok sendiri itu yang jaket tadi udah selesai semua, waktu mau ngambil jaket, tiba-tiba di belakang jaket tersebut ada sosok mas, sosok berdiri dengan kepala yang mau putus, kayak sengkren gitu mas, putus, kakinya ini remuk, berdiri dengan satu kaki remuk, sambil berbisik kayak ada ucapan gini,
kembalikan jaketku. Nah langsung istrinya Mas Bambang ini langsung kaget ya, sangat kagetnya terus bisa Mas. Nah mungkin Mas Bambang yang di pabrik juga merasakan apa ya, rasanya nggak enak gitu loh. Yang harusnya pulang jam 4 ya izin setengah hari, jam 1 itu jam 1:30, 2 itu pulang. Nah bener-bener Mas, di sana dia mendapatkan istrinya itu di belakang rumah di area jemuran sedang pingsan. Bangun sing, dek bangun dek, kamu kenapa? Itu kan kata si Bambang. Akhirnya si istrinya itu bangun, menangis Mas, langsung menangis. Aduh Mas, tadi aku itu mau ngambil jaketnya yang Mas temu kemarin. Itu tiba-tiba itu di belakangnya itu ada sosok, kepalanya itu mau putus Mas, kiwir-kiwir mau putus sampai nengkel lagi ini. Terus katanya itu yang satu hancur, yang satu itu masih utuh berdiri pakai satu kaki. Posisinya itu darah semua Mas itu. Aku menangis itu Mas. Cepat Mas kembalikan jaket itu, aku nggak mau dihantu kayak gini terus, kata istrinya ngomong gitu Mas. Iya deh nanti malam Mas kembalikan gitu kan. Nah singkat cerita setelah habis maghrib, nah rencananya jaketnya itu mau dibuang ke tempat pembuangan akhir Mas, bukan tempat sampah depan rumah, bukan langsung ke TPA. Nah lumayan jauh lah jaraknya itu, sekitaran 2-3 kilo lah dari rumahnya Mas Bambang itu. Hari maghrib Mas Bambang pergi keluar buat buang jaket itu, dibuanglah ke TPA. Setelah Mas Bambang balik pulang ke rumah itu jam lagi-lagi Mas, jam 2:15 itu ada orang yang kayak ketok-ketok rumah, tok gitu. Kami nggak ada suara kayak assalamualaikum permisi, nggak ada, tok gitu. Nah di situ Mas Bambang sama istrinya kaget bangun, siapa ketok-ketok jam 2 gini kan, jam 2:15 gitu kan. Terus dibuka, pintunya dibuka, ternyata itu di bawah itu ada jaket, dan jaket di atasnya itu ada arlojinya tadi. Itu tadi yang dari TPA tadi balik lagi. Padahal itu udah dibuang ke TPA itu, tempat pembuangan sampah terakhir itu. Tiba-tiba jam 2:15 jaket ini kembali lagi Mas. Setiap jam 2:15 ya, seperti yang di arloji tadi jam 2:15. Di situ karena takut Mas ya, nggak diambil itu Mas, ditutup aja pintunya sama Mas Bambang, ditutup, dikunci, langsung masuk ke kamar. Enggak sampai di situ Mas, malam itu Mas Bambang dan istrinya diteror habis-habisan Mas. Dengar suara kayak orang jalan kaki, suara saya orang minta tolong, terus yang lebih seneng kayak kembalikan jaketku, ikut terus sampai pagi Mas, diteror kayak gitu terus. Akhirnya karena sampai pagi Mas Bambang sama istrinya nggak bisa tidur. Akhirnya Mas Bambang ini minta izin cuti lah, izin karena mungkin kecapean semalaman nggak tidur. Nah dari itu Mas Bambang kan ngekontrak rumah lah. Nah dia mencari yang punya kontrakan. Mas Bambang bertanya, Pak di sini orang pintar yang mengerti hal gaib siapa gitu kan. Nah emangnya kenapa Mas? Akhirnya Mas Bambang cerita ke pemilik kontrakan tersebut bahwasannya dia diteror arwah jaket tadi kan, teror. Aja masnya ke itu saja, ke rumah Mbah Jambrong gitu kan, Mbah Jambrong gitu kan. Dimana rumahnya itu di ujung desa gitu. Akhirnya Mas Bambang keluar rumahnya Mbah Jambrong. Sesampainya di rumahnya Mbah Jambrong Mas Bambang ini mengetuk pintu, Mbah assalamualaikum permisi gitu kan. Nah dari dalam ada yang nyauti, iya ada apa gitu. Mas saya Bambang, saya mau minta bantuannya. Nah di situ Mas Bambang itu cerita semuanya Mas, mulai dari menemukan jaket, terus kena teror, terus dicuci tuh bukannya ada busanya tapi malah keluarnya darah, itu cerita semua. Sampai dibuang ke TPA tapi akhirnya kembali lagi, itu cerita semua Mas.
Nah, Mbak Jambrong langsung menjawab kayak gini. Jaket yang kamu temukan itu korban kecelakaan 4 hari yang lalu. Di sana memang ada orang kecelakaan dan orangnya meninggal. Jangankan jaket, ranting yang ada di sana kamu bawa pulang pun itu nggak boleh, karena di sana itu emang rawan. Apalagi kamu membawa pulang jaket, baju atau pakaian terakhir yang dikenakan sama korban itu pamali gitu kan. Nah, Bambang ini kan pada dasarnya nggak pakai pamali pada awalnya mas. Sekarang karena penjelasan tersebut dia mulai percaya. Terus gimana mbak? Ya kamu harus kembalikan, tapi bukan begitu. Maksudnya dikembalikan itu bukan dalam artian kamu buang, bukan begitu. Kamu menemukannya di mana, di semak-semak sebelah mana, kamu taruh sana juga. Seperti halnya kemarin waktu kamu menemukannya. Dan juga kamu harus minta maaf karena membawa barangnya. Nah situ Bambang itu ya mbak. Kalau gitu saya minta tolong mbak, temani saya kalau ke sana sendiri ya, karena mendengar berita kayak gini ya saya nggak berani gitu kan. Ya nanti mbak temenin, tapi syarat dari mbak, nanti kalau ada yang manggil atau kamu mencium bau gak enak atau ada kejadian aneh apapun, kamu jangan pernah menoleh ke belakang. Pesan mbak kayak gitu aja. Terus kapan ini mbak dikembalikan? Ya secepatnya. Kalau bisa nanti malam langsung saja mbak temenin. Ini mbak mau cari sejenis sesajen kayak bunga buat ritual nanti di sana gitu kan. Singkat cerita, sehabis Isya mas, Mas Bambang sama Mbak Jambrong ini mau mengembalikan jaket tersebut. Nah jaket ini kan ditaruh ke dalam ransel di tas gitu biar bawanya mudah gitu. Baru setengah perjalanan mas, ransel yang dibawa Mas Bambang ini rasanya kayak berat sekali. Seolah-olah Mas Bambang ini membawa kayak orang dewasa gitu kan. Saking beratnya yang dibawa ini. Nah di situ Mas Bambang sampai kayak kayak ketekek gitu, saya ketekek gitu karena ramselnya kayak ketekekin. Itu ngomong kayak Mbak Jambrong, Mbak ini kenapa ini kok rasul saya ini rasanya kok sangat berat sekali. Terus ini kayak gini saya nggak bisa nyetir dengan benar soalnya saya berat di belakang gitu kan. Iya saya tahu nak, gitu kata Mbak Jambrong. Iya saya tahu nak. Ini ujian atau cobaannya kamu buat mengembalikan jaket tersebut. Kamu harus kuat. Kalau enggak kamu bakal diganggu terus. Ini soalnya kamu lagi membawa bukan hanya jaket, tapi kamu membawa jiwa atau roh korban kecelakaan tersebut. Jadi seolah-olah kamu itu membawa jasadnya dalam ranselmu itu. Nah itu kan si Bambang ingin lepas dari teror mas ya. Mas Bambang ya dikuat-kuatin mas, dikuat-kuatin tuh sepedaan tuh. Setelah setengah jam nyampe lokasi, langsung mas Bambang ini kayak duduk sama Mbak Jambrong dan naruh permenyan, terus nabuhin bunga. Jaketnya tadi ditambah semak-semak, ya taruh kayak tadi pada awal mula mas, itu sambil Mas Bambang itu kayak berucap ya minta maaf gitu loh mas. Mas, untuk penghuni atau korban kecelakaan di sini saya mohon maaf apabila saya kemarin lancang tidak sengaja membawa jaketnya, membawa pulang. Kali ini saya mau mengembalikan ini dan tolong jangan ganggu saya dan keluarga saya lagi. Nah di situ semenjak dikembalikan jaket itu ya alhamdulillah Mas Bambang dan istrinya tuh udah nggak diteror lagi gitu. Jadi gara-gara jaket berdarah diambil tadi. Bukan jaket berdarah mas, lebih ada bercak darah. Iya, lebih ke mengambil barang orang yang habis kecelakaan mas dalam itu sana itu.
Ikan itu kan korban kecelakaan dan korbannya pun meninggal mas. Kecuali mungkin kalau korbannya selamat mungkin nggak apa-apa mungkin ya, tapi dalam hal tersebut tetap nggak boleh kan, itu hak milik orang lain mas. Apalagi sekarang kan banyak mas ya, kayak contoh mas ya, kayak truk membawa minyak goreng terus kecelakaan, terus warga itu kayak berebut bukannya menolong tapi malah mengambil kayak menjara. Itu kan sering terjadi mas di wilayah kita, wilayah Indonesia tercinta ini sering terjadi mas. Kalau menurut saya tuh kayak nggak boleh, itu bukan hak kita itu dulu. Harusnya kita tuh sebagai warga kalau terjadi kecelakaan itu harus membantu, bukan malah menjara, bukan malah mengambil mas. Tapi yang terjadi di kalangan masyarakat kita malah kalau ada orang kecelakaan, barangnya yang dibawa ini seolah-olah jadi barang rebutan gitu mas. Itu yang orang yang hidup aja nggak boleh mas ya kita ambil, apalagi kalau kayak kasusnya Mas Bambang tadi, orangnya yang sudah meninggal kita ambil kan. Makanya sama diteror gitu loh mas. Karena menurut saya gitu. Ya jangan sampai ya sobat ya. Jadi gue pesan-pesan ini Saat saya itu tadi mas, jangan pernah mengambil barang yang bukan milik atau hak kita, karena bahwasannya itu bukan barang kita, takutnya nanti bisa membawa malapetaka atau musibah kepada kita sendiri. Itu aja sih mas. Jadi hitungannya ini amali ya sebenarnya. Pamali mas, pamali mengambil barang atau benda korban kecelakaan, apalagi korbannya sampai meninggal, itu nggak boleh mas. Oke, terima kasih Mas Yudi atas ceritanya. Bagi semua yang ingin bagian kisahnya di studio kami bisa hubungi kami di nomor di samping saya. Jadi kami pamit undur diri, atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.